Siapa? Banyak sekali. Lihat. Tunggu sebentar. Orang-orang bodoh ini mana bisa jawab 10 soal ini? Pesanan Anda. Mas, mereka sedang melakukan apa? Kamu tidak tahu soal rekrutmen grup Chu, orang terkaya di Longguo? Oh, adik saya sakit. Kerja 5 pekerjaan sehari. Tidak sempat mengikuti ini. Grup Chu dulunya bisnis senjata. Cuci, pemimpinnya, jadi orang terkaya dalam 5 tahun. Departemen Air dan AM, dia adalah bagian utama dari grup Chu. Setelah 2 kepala Departemen Air dan AM, dia dipecat. Kepala Departemen Air dan AM, jadi mereka cari talenta besar-besaran. Siapapun yang bisa jawab 10 soal legendaris ini akan mendapat hadiah. Dan langsung diangkat sebagai kepala Air dan AM, serta menerima hadiah 50 juta. Ingin bilang. Dengan 50 juta ini, adik saya bisa sembuh. Soal ini 3 tahun, belum ada yang bisa. Halo. Tolong tunjukkan KTP. KTP saya masih di tempat kerja paruh waktu. Pakai KTP dan kartu bank Xiaoyu saja. Hei, kamu. Kurir makanan mau jadi kepala Air dan AM di... Benar-benar konyol. Ini soal matematika dan fisika langit tingkat tinggi, jenius saja sulit. Kurir makanan mau coba. Sungguh tidak tahu diri. Soal ke-51. Selesai dalam 1 menit. Tidak mungkin. Hanya kebetulan belaka. Soal berikut pasti gagal. Soal 4 selesai. Soal 3 selesai. Soal 2 selesai. Apa soal pertama juga bisa? Soal pertama ini tak terpecahkan. James, orang terpintar. Kalau dia berhasil. IQ-nya lebih tinggi dari James, dia yang terpintar. Apen. Soal pertama selesai. Soal pertama selesai. Tak duga. Dengan ilmu otodidak, semua berhasil dipecahkan. Soal pertama selesai. 3 tahun. Jenius akhirnya muncul. Ayo ikutku menyambut kepala Departemen Air dan AM di grup Chu. Selamat. Yeah. Dr. Lee. Halo, Dr. Lee. Orang. Baru pergi, segera cari orang yang bisa pecahkan masalah. Siap. Halo, Dr. Lee. Biar ku lihat satu, aku lihat satu juga. Kalau bisa. Sialan kamu. Tadi dia cuma di sini sehari. Sudah berangkat. Cepatlah lebih. Sudahlah, temui Dr. Chen. Oh, terima kasih semuanya. Dr. Chen. Dr. Chen. Dr. Chen. Saya mohon periksa adik saya. Hanya Anda yang bisa menyembuhkannya. Maafkan saya. Saya sama sekali tidak tahu kondisi adikmu. Coba cari dokter lain. Ini. Dr. Chen, tolonglah saya. Kasihani adik saya. Selamatkan dia, Dr. Chen. Wah, Nona, cepat berdiri. Tidak pantas. Dr. Chen, Anda pernah sembuhkan pasien koma. Pasti bisa ciptakan keajaiban lagi. Ini permintaanku. Tolong selamatkan dia. Naik mobil kemana? Berdiri dulu, Nona. Apa maksudnya? Dr. Chen, saya mohon. Benar.
Tolong. Kasihan sekali dia, Dr. Chen. Tolong bantu. Baik, akan kucoba. Cepat-cepat, bangun. Dokter, bagaimana ini? Asal bisa berkedip, aku bisa obati. Tapi dia tak bisa berkedip sama sekali. Maafkan saya, aku tak bisa membantu. Dokter, lihat lagi. Mata adikku bisa bergerak. Xiao Yu, cepat berkedip. Gerakan matamu, Xiao Yu. Tentang kondisi adikmu, kau lakukan terapi pijat fisik selama 15 tahun tanpa henti. Itu sebabnya ototnya tidak menyusut. Itu sangat luar biasa. Dokter, Coba sekali lagi. Dokter, perawat, usir mereka keluar. dokter, usir mereka keluar. Dokter, tolong selamatkan dia. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Ya, kamu jangan ngotot lagi. Dokter selama 20 tahun. Kondisinya sudah di luar kuasa medis. Wah, cewek ini cukup menarik. Ada sampah di sini nih. Hei, gue bicara sama lo, sampah. Kalian mau apa? Sampah. Pergi saja. Bos, petugas keamanan datang. Perempuan, tunggu saja. Ayo pergi, cepat. Ferran, Awaun. 15 tahun. Sudah 15 tahun. Buktikan kau bisa. Matamu bisa bergerak. Kenapa tadi diam saja? Apu, janji ke ibu tak akan mengeluh. Tapi, tolong buktikan. 15 tahun. Aku selalu cemas. Tak pernah tidur nyenyak sekalipun. Buktikan kau bisa. Bangun. Tolong aku sedikit. Jangan habiskan hidup di ranjang. Boleh tidak? Xiao Wu. Wang Xiao Yu. Xiao Lu. Xiao Lu. Dia. Dr. Chen. Adikku berkedip. Dia bisa sembuh. Pak Chu, latar belakang Kepala Departemen R dan AM di baru sudah kami. Namanya Wang Xiaoyu, kurir makanan. Rekaman tunjukkan dia ambil kunci rahasia. Kunci ini untuk pengamanan nyawa Kepala Departemen R dan AM di Grup Chu. Hanya ada 2 di dunia. Satu ada pada saya, satunya pada Kepala Departemen. Jika ditekan, alarm akan muncul di pihak saya. Bisa segera memimpin tim khusus Grup Chu melakukan penyelamatan. Mengambil kunci berarti dia menerima jabatan menteri. Benar. Transfer 50 juta bonus ke kartu bank yang terdaftar. Dia itu. Ayah, ibu, nenek. Aku sudah sadar. Selama ini, kalian menderita. Kau pupu. Kau sembuh. Keluarga Wang punya penerus. Ini. Adik Yu. Penderitaanku. Tidak apa-apa. Asalkan kau sadar itu sudah cukup. Nanti butuh apa? Bilang padaku. Aku ngomong apa sama kamu? Ini semua karena kamu. Aku sakit mental. Tolong, terima tantanganku. Adik Yu, apa katamu? Aku sangat beruntung. Hari ini aku tak lupa. Kau tega. Aku yang kerja bertahun-tahun. Bangun. Aku tidak bisa bantu kau bangun lagi. Apen. Kenapa kau masih seperti anak kecil dulu? Sucang mana? 15 tahun aku terbaring di sana. Tuhan akhirnya membangunkanku. Kali ini aku pasti akan kusuruh pergi. Pertue. Tadi enak kan? Bolehlah.
Jadi di sini rumahmu. Ayo main sama kami. Cepat panggil polisi! Cepat panggil polisi! Kadulap. Halo. Berhenti. Lepaskan. Dada. Xiaolu. Mugun. Bangun. Lepaskan aku. Apa kau lakukan, Xiaolu? Lepaskan. Kak Dahai, giliranmu sekarang. Buset. Dasar kejam kau ini. Saudara sendiri kau eksploitasi. Aku kagum. Wang Xiaoyu, brengsek. Dasar sampah. Ini balas dendamku. Jangan pergi. Xiaolu. Jangan. Jangan dekat-dekat. Mede, besok makan babi kecap. 15 tahun aku kurang makan ini. Ayah. Wang Xiaoyu. Mati kau. Dasar hewan. Monster. Kau ajak orang hina kakakmu. Kau monster. Kau tak punya hati. Ganti rugi. Kau hina ibu di makamnya. Buat apa aku lakukan itu? Lihat dirimu di cermin dulu. Dasar kurang ajar. Fanan. Xiaoyu itu adik kandungmu. Tak mungkin. Kau ini perempuan. Jangan seenaknya menuduh. Berani. Kau bohong. Hukum. Kancing itu aku lepas. Taruhlah. Susah payah. Sudah merawatmu 15 tahun. Kenapa kau perlakukan aku begini? Kau beban keluarga, berani memukul. Pukulan yang pantas. Berani menjebak Xiaoyu. Kau ingin berontak ya? Hanya dengan satu kancing, kau tuduh adikmu. Kau sedang bermimpi. Anak kurang ajar. Bohong terus. Kau tak tahan lihat Xiaoyu bahagia. Dosa besar. Kau lebih percaya si beban keluarga ini daripada anakmu sendiri? Percaya Xiaoyu. Sampai sekarang, kalian masih memihaknya. Sejak dulu kalian pilih kasih padanya. Hanya karena aku perempuan. Tak bisa meneruskan garis keturunan Wang. Jadi, aku pantas menderita. Pantas aku menderita. Satip. Pantas aku putus sekolah. Pantas aku merawatnya 15 tahun. Sialan. Kenapa aku? Nomor 7. Kau tak pantas hidup. 15 tahun Kaisar. Kau yang harusnya tertabrak. Berdasarkan apa ini? Siapa dia? Dia makan nasi. Aku air tajin. Aku tidur di kandang, dia di kasur. Dia harapan keluarga. Aku hanya aib keluarga. Cinta aku. Lalu kenapa melahirkanmu? Selamat. Anda kepala riset baru Grup Chu. Mendapatkan bonus 50 juta. Lapor tugas. 50 juta. Syukurlah. Xiaoyu jadi kepala riset Grup Chu. Kepala Departemen Riset. Aku kok bisa tiba-tiba jadi kepala riset Grup Chu? Iya. Pasti ini balasan dari Tuhan. Aku benar-benar sukses. Aku terpilih sebagai kepala R dan AM di Grup Chu. Ayah, ibu.
Besok kita ke lapangan golf Skyline. Mari pamer di resepsi. Akulah kepalanya. Ini bonus hasil kerjaku. Pertwee. Ambil uangnya. Dasar penguras uang. Kau aib keluarga. Aku ingin kau menjadi anjing keluarga Wang. Besok kau harus Melayani kami. Selamat datang di resepsi Tuan Wang Xiaoyu. Mari sambut Tuan Wang Xiaoyu. Di hari yang penting ini, terima kasih untuk kakakku. Huda Ai. Hahaha. Benar-benar ahli. Aku akan bunuh kau. Buru-buru apa? Kau akan kuserahkan padanya. jadi pembantu. Binatang. Dia menghina dan menyiksamu. Masih mau menjilat. Hina seperti anjing. 15 tahun terbaring lebih hina dari anjing. Sekarang, giliranmu. Pantas. Menggonggong ah. Biar seru. Pimpe. Yuju. Lapar ya? Tak punya tenaga. Beri aku makanan enak. Dasar. Dengar. Wang Xiaoyu, baiklah padaku. Atau kau bayar konsekuensinya. Apa? Kau berani. Berani-beraninya kau mengancamku. Ngandelin apa? Karena aku. Dialah kepala riset grup Chu. Kau adalah kepala Departemen Era dan Am di grup Chu. Lalu aku siapa? Haha. Xiaoyu. Hadiah ini tidak ku mau. Pembantu kurang ajar. Dahai! Aku akan mendisiplinkannya. Buat dia takut. Gigit sembarangan. Mau kemana kau? Susu mati. Ya, beri makan. Lepaskan aku. Ya. Ya. Benda yang jatuh saat itu mungkin bisa selamatkan aku. Bola kedua datang. Cumohon, tolong aku. Alarm level 1. Menteri aktifkan alarm level 1. Kumpulkan pasukan khusus segera untuk menyelamatkan menteri baru. Pasukan khusus siap tempur level 1 untuk menyelamatkan Menteri Riset Grup Chu. Berlutut. Kau sedang apa? Berani arogan di siang bolong. Berani sekali menghina. Kau sakit jiwa ya? Berani-beraninya kau mencampuri urusanku. Kau ingin mati muda? Tak ada yang tak bisa kukendalikan dengan menekan kunci itu. Aku Cuci, Direktur Utama Grup Chu. Grup Chu, grup senjata yang memulai bisnis dari nol. Grup Chow, orang terkaya Longgu. Jangan heran, cucuku sudah menerima SMS. Dia akan menjadi kepala riset grup Chu. Kunci ini untuk melindungimu. Aku mendengar teriakanmu, tapi saat menekannya, itu juga berarti kau menerima jabatan kepala riset grup Chu. Kau paham?
Paham saya. Bagus. Kami beri fasilitas terbaik. Akan memberimu perlakuan terbaik di dunia. Gaji 50 juta per bulan untukmu. Tidak ada. Akulah orang yang kamu cari. Adalah yang ku cari. Tapi kuncinya, dia jelas ada di tangannya. Toh, aku sudah menerima SMS dari grup Chu. Jabatan Kepala Departemen RR dan AM, itu harusnya hakku. Orang gagal itu hanya iri padaku. Berusaha keras merebut jabatanku. MS yang diterima grup kita memang untuk Wang Xiaoyu. Tapi kuncinya... Tapi apa-apaan ini? Anak kecil ini, bagaimana mungkin dia orang yang kamu cari? Dia hanya pembawa sial. Xiaoyu adalah satu-satunya penerus keluarga Wang kami. Ini bukan urusan gender, nenek. Xiaoyu sudah menerima SMS dari kumpulan Chu. Itu membuktikan dia memang berkemampuan. Sebentar. Segera melompat sebagai naga. Jangan biarkan gadis ini gagalkan rencana. Apa benar begitu? Diem! Kau memang cari pukulan. Ucapkan kata sial begini. Sampah keluarga ini sengaja berusaha menggantikanku. Makanya dia mencuri kunci rahasiaku. Kupikir perlu memberinya hukuman. Itu yang dia bilang. Tentu saja. Gadis ini terlihat polos, tapi sebenarnya licik. Kulihat. Dia tidak tahan melihat cucuku sukses. Hatinya sakit. Wang Xiaoyu selalu terbaring. Baru bangun belum lama. Mana mungkin dia tiba-tiba kerja di Chu Group? Apa dia mampu? Siapa kok bisa berbicara? Xiaoyu tidak mampu. Apa kok bisa? Dasar gadis, kau iri dengan kemampuan cucuku. Kau cuma gadis, menikahi orang kaya saja. Perlu bersaing dengan Xiaoyu. Benar, Xiaoyu adalah keluarga kita. Satu-satunya pewaris. Jangan ribut dengan adikmu. Kalian tak punya hati nurani. Benar kamu yang menjawab soal-soal itu. Masa sih bohong, Pak Chu? Data identitas cocok, namanya Wang Xiaoyu. Fotonya juga cocok, pasti dia. Lagi pula, siapa yang tidak mau hal baik sebesar ini? Pakai KTP orang lain untuk hal sebesar ini. Baik, saya paham. Benar, benar. Nah, sekarang saya bisa langsung ikut kalian bertugas. Dia berbohong. Dia yang memakai identitasku. Percayalah padaku. Akulah orang yang kalian cari. Dasar perempuan kurang ajar. Diam kau. Dia kakakmu. Kamu tidak sadarkah apa itu urutan senior? Urutan senior. Dia mana paham hierarki keluarga. Aku saudara kandungnya sendiri saja dia mau bunuh. Diam kau. Beraninya kau masih menyuruhku diam. Aku ikut super mimpi demi 50 juta buat selamatkanmu. Untuk selamatkanmu. Kerja 5 shift sehari. KTP-ku digadaikan di perusahaan sambilan, jadi terpaksa pakai punyamu. Jangan ngawur. Aku tidak bohong. Pengkhianat tanpa hati nurani. Bukan hanya curi identitasku, tapi juga aniaya dan pukul aku. Apa kau benar-benar serius? Sudah pasti. Jangan dengarkan dia. Omong kosong. Siapa saja bisa bilang begitu. Aku Wang Xiaoyu, Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Grup Chu. Kau rampas 15 tahun hidupku. Sekarang juga mau ambil jabatanku. Apa? Berani kasar. Nonte. Sudah banyak kau rugikan dia. Masih mau hancurkan reputasinya. Dasar wanita jahat. Apa cucuku berutang padamu? Jabatannya di grup Chu seharusnya disyukuri, hanya kau yang protes. Kami didik sampai besar, ternyata pengkhianat, pembawa sial. Keluarga Chu tahu betul ucapan Wang Yanan adalah dusta. Wang Xiaoyu mungkin berkata benar. Aku bisa buktikan. Akulah orang yang kalian cari. Aku bisa buktikan. Akulah orang yang kalian cari. Siapa yang pantas jadi kepala divisi riset grup Chu? Kita buktikan saja. Coba. Tidak guna. Kau gadis kurang ajar. Kamu memang sengaja ingin Xiaoyu susah. Bohong takkan jadi benar. Jangan buat keributan di sini lagi. Nanti aku masuk grup Chu. Kau akan kubalas. Berani buktikan jati dirimu. Tidak berani. Berarti kau memang palsu, aku yang asli. Bukti bagaimana? Aku paham. Ada 10 soal di pengumuman rekrutmen. Kerjakan ulang.
Jika semua jawaban benar, kau memang layak jadi kepala R dan Am di grup Chu. Kalau salah, berarti bukan kau. Soal tes kan hal sepele. Kau pikir cuma Wang Yanan yang bisa? Baik, buktikan. Kalau aku bisa jawab, langsung kutendang dari keluarga Wang. Tidak perlu tanya soal seleksi itu. Tanya saja hal biasa. Aku jamin, dia tak bisa jawab. Baik, ikuti caramu. Ayo kita tanyakan hal sederhana dulu. Apakah di Merkurius ada air? Terlalu gampang. Masih perlu ditanyakan lagi. Tidak terlalu susah. 6. Apa maksud Pak Chu ini? Soal yang bahkan anak SD bisa jawab, kalian masih bawa ke sini. Sungguh bodoh. Jawab, pasti ada air di Merkurius. Masa namanya Merkurius tapi tak ada air? Kenapa? Terpana oleh kecerdasanku. Sudah kukatakan, kalian semua bodoh seperti babi. Mana bisa? Disamakan denganku. Salah. Wang Xiaoyu gagal ujian. Mustahil. Namanya saja Merkurius. Mana mungkin tak ada... Karena Merkurius terdekat dengan matahari. Tak ada udara maupun air. Tak ada air. Lucu apa? Jangan-jangan kalian tahu jawabannya. Perlu kubuktikan lagi. Kurasa tidak perlu. Maaf, Nona Wang. Aku minta maaf tak langsung percaya padamu. Tak apa. Bahkan keluargaku pun tak percaya. Apalagi kamu. Kalau begitu, ikut aku sekarang. Kita urus dokumen kerja. Besok bisa mulai di grup. Sampai sekarang, keluargamu tidak akan terus meremehkanmu. Oh begitu. Bang Fanan, kau benar-benar tega melakukan apa saja. Kurasa pria ini bahkan bukan direktur grup Chu. Tapi aktor bayaranmu, kan? Apa maksudmu ini? Jangan berpura-pura. Demi mempermalukanku, kau sungguh kerja keras. Berani lagi. Kau akan menyesal. Sudah kuduga. Ayam biasa tak mungkin jadi merah. Ternyata kau yang menyutradarai sandiwara ini. Licik kau. Memalukan seluruh marga. Wang keluarga tak punya anak sepertimu. Segera minggat dari sini. Jangan coreng nama kami dan adikmu. Yanan, kau cemburu pada Xiao Yu. Tapi, kau tak boleh sengaja mempermalukan Xiao Yu seperti ini. Kalian bilang aku aktor bayarannya. Memangnya iya? Mustahil gadis kecil ini kenal ketua grup Chu. Mana mungkin? Cepat pulangkan dia biar dididik. Gadis ini benar-benar habis-habisan mempermalukan Xiao Yu keluargaku. Tak, kurang ajar. Dasar kurang ajar, ku balas. Berani kurang ajar pada direktur grup Chu. Tangkap! Wah, aduh ini. Pertama kali dalam hidupku disebut aktor. Keluarga kalian ini sungguh mengejutkan. Aku ingat sekarang. Aku pernah lihat dia di TV. Dia benar-benar direktur grup Cuci. Pak Chu, terima kasih. Izinkan saya perkenalkan diri. Cuci, direktur utama grup Chu. Maukah Anda bergabung sebagai kepala Departemen R dan Am di kami? Dengan senang hati. Selamat datang, Direktur Departemen R dan Am di grup Chu. Selamat, Direktur Chu. Here. Ini hadiah penyambutan untuk Anda. Selamat bergabung di grup Chu. Jika ada masalah, kamu bisa hubungi saya kapan saja. Terima kasih, Pak Chu. Sekarang, saya ada satu permintaan. Bisakah Anda berjanji? Silakan katakan. Saya ingin, atas semua yang saya alami, menuntut keadilan. Dasar kurang ajar. Kau mau apa? Kakak besar, saya salah. Tolong lepaskan saya. Kau minta ampun. Percuma. Kak, saya salah. Saya sujud minta ampun. Ya, tolong lepaskan saya. Satid, jangan. Kakak, maafkan aku. Aku ini adikmu sendiri. Pasti akan kau maafkan aku. Benar kan? Saat kau lukai aku, pernahkah ingat aku kakakmu? Dasar kau. Yanan, kamu masih dendam sih?
Kenapa kau ribut dengan Xiao Yu? Dia adik kandungmu. Dasar kurang ajar. Berani melawan keluarga sendiri. Kau masih punya hati. Siapa yang membesarkanmu? Kau ingin punahkan keluarga Wang? Benar-benar tegah. Sampai di sini. Tak ada gunanya lagi bicara. Sejak dia tidak menganggapku sebagai kakaknya. Aku pun tak akui dia adik. Kalau kau tak akui, dia adikmu. Kami pun tak akui kau. Tak mau akui kalian. Sejak kecil, kalian selalu pilih Xiao Yu. Diabaikan dan disiksa. Saat dia menindasku, kalian hanya diam mendukung kejahatan. Nasibnya kini adalah akibat kalian. Tak lepas dari tanggung jawabmu. Usir mereka dari negeri naga. Aku tak mau lihat mereka lagi. Fanan, kau janji akan baik ke adikmu tanpa syarat. Kamu sudah lupa? Ya. Ibu mama dah. Ibu sudah tidak tahu. Ma, Fanan, kau lupa. Dulu, ayahmu selalu pukul. Saat marah, kau jadi sasaran. Ibu yang peluk kau. Melindungi. Bentungan ayah. Semua beban jatuh ke ibu. Nenekmu larang kau bicara. Mau makanan? Diberi ayam, bukan kau. Ibu tiap malam sembunyi-sembunyi bawa roti hangat. Secara diam-diam. Mengantarnya ke gudang. Kau dah lupa, ke? Jangan lupakan. Bu, hatiku sakit dan sedih sekali, Ibu. Anak baik. Ibu tahu. Ibu mengerti. Tapi masih kecil. Kianan. Ibu pohon padamu. Beri adikmu satu kesempatan. Tanda bintang Jason. Bu, Fanan. Maafkan ibu. Ibu tahu semua. Ibu dengar. Kak, aku salah. Aku benar-benar brengsek. Kak, biarkan aku menjadi asistenmu, selalu berada di hadapanmu. Jika aku salah lagi, tolong tegur aku. Sambil belajar darimu. Setuju ya? Bagus sekali. Ini benar-benar solusi yang tepat. Sudahlah, toh kita ini satu keluarga. Kita saudara Wang Yanan. Kau takkan pernah mengatasi aku. Kau akan jatuh. Mati perlahan. Udangmu padaku. Far. Kopi fresh cicip. Sekarang kau, tiap hari hanya antar barang. Seduh kopi, bersih-bersih. Terasa seru ya? Seru kok. Seduh kopi, lari sana sini. Lumayan asik. Apakah ini jujur? Tentu saja jujur. Far, aku tahu kakak belum percaya. Meti. Tak perlu percaya padaku. Ini bukan soal percaya. Aku kan baru mulai. Banyak hal harus dikerjain sendiri. Ngerti, aku ngerti. Xiao, Ayah, ibu, nenek. cucu baik. Nenek kangen banget. Kerjaan bikin beda ya. Capek banget lihat deh. Sampai kurus. Aduh, memang darahku. Masih muda udah kerja di Chu Group. Masa depanmu pasti cerah. Xiao, ini bawaan kami untukmu. Lihat dulu. Kamu gak bisa jaga diri. Cepat makan, masih hangat. Cepetan dong. Mama juga masak sup iga, nanti makan buat menguatkan badan. Terima kasih ayah, ibu, nenek. Tapi ini makanan lebih baik kakak saja. Far, kamu makan dulu. Ya, makan. Aduh, Yanan, ini. Mama sibuk sampai lupa. Hanya ingat bawain Xiao Yu. Untung Xiao Yu teliti. Sudah bisa jaga kakak. Makanan ini. Kamu makan saja. Ini memang kewajibanku. Makanlah, Kak. Makan Wang Yanan. Ini makan terakhirmu. Sudah selesai. Ini nih. Ini sebenarnya apa sih? Aku harap kau bisa menjelaskannya. Pak Chu, kenapa banyak tanya?
Langsung bawa saja. Musuh dalam selimut. Tak kusangka, niat buruk gadis kecil ini selalu tidak lurus. Apa maksudnya? Kalian bicara apa? Lihat dulu ini dengan baik. Dokumen kategori S nomor 2046. Apakah ini perangkat terbaru yang baru saja kita kembangkan? Bisa digunakan di banyak bidang. Sangat bermanfaat. Ini bukan dokumen yang kuserahkan. Benar. Tidakkah kau penasaran kenapa ada di tanganku? Benar. Sudah kuserahkan ke Dewan Direksi. Kok bisa ada padamu? Jangan pura-pura. Sudah, buang waktu saja dengannya. Dewan meminta pertanggungjawaban. Cuci, sudah sampai sejauh ini, masih membela wanita ini. Kalian bicara apa sih? Aku benar-benar tidak mengerti. Wang Yanan, jawab. Kenapa kau bocorkan data perangkat terbaru Grup Chu ke internet? Ini merugikan perusahaan secara finansial. Dewan akan menuntutmu. Benar kan? Ini tidak mungkin. Hanya kita berdua yang menangani dokumen ini. Mustahil aku khianati perusahaanku. Berarti itulah kamu. Kak, aku bantu rapikan. Kamu yang tukar dokumenku. Kek, aku difitnah. Aku tak mau terhina. Kau masih dendam dan ingin balas dendam. Pinjam. Aku tak berniat. Aku difitnah. Kau saudaraku, mana mungkin aku tega? Mana mungkin aku rencanakan jahat? Kok tuduh Xiao Yu? Lihatlah Xiao Yu akhir-akhir ini bekerja sampai kurus. Berani-beraninya kamu menuduhnya seperti itu. Pikiranmu benar-benar kotor. Kamu ini juga sama saja. Barangmu tidak dijaga. Sekarang hilang lalu salahkan Xiao Yu. Kamu juga. Xiao Yu tak mungkin lakukan itu. Iya, Kek. Semua butuh bukti. Kamu tidak punya bukti, jangan asal tuduh. Kamu pelakunya. Dokumen ini untukmu. Kamu malah unggah online. Far. Kamu menuduh tanpa dasar. Tidak boleh fitnah adikmu. Pelit sekali. Wang Xiaoyu, kamu memang jahat. Jika benar apa yang kamu katakan, maka Wang Xiaoyu benar-benar dicurigai. Harus diperiksa dulu. Diperiksa terus-menerus buat apa? Masalah sudah terjadi dan kerugian pun sudah terjadi. Ini sudah terlanjur. Pak Chu, menurutmu siapa yang harus ganti rugi? Itu ratusan miliar, loh. Hasil dari kerja keras dan sumber daya yang besar. Lenyap dalam semalam. Fami. Tidak terima. Berani sekali merugikan keluarga Chu sebesar ini. Menurutku harus diusir dari keluarga Chu. Tapi juga harus diadili. Serta dihukum. Pak, ini bukan urusan Xiao Yu. Semoga tidak mengganggu karir dan masa depan Xiao Yu. Xiao Yu selalu jadi anak baik sejak kecil. Cepat pergi sana. Ya ampun. Tidak. Habis saja. Perbuatan buruk anak ini. Kena getahnya. Nenek, kenapa? Xiao Yu, ini sangat serius. Kakakmu yang kena hukuman, kau akan merusak keluarga. Nenek, maksudmu apa? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau yang rencana, yang mengunggah dokumen itu. Kau memata-mataiku. Kau biarkan kakakmu di penjara. Itu tak masalah. Perbuatanmu akan celakakan keluarga. Nenek, maksudmu apa? Sekarang kalian semua membela Wang Yanan. Ya. Dia cuma beban finansial. Apa istimewanya? Kau penerus keluarga Wang. Aku benar-benar membelanya. Kau jelas-jelas membelahnya. Asal dia mati, bahkan. Bersekongkol dengan alien. Aku rela. Kau rela? Hanya kau sendiri. Kau seret keluarga Wang. Ke tiang gantungan. Aku lupa ibuku sendiri begini adanya.
Dasar anak kurang ajar. Kenapa tak mau mendengarkan? Aku benar-benar kesal. Ayahmu harus memberimu pelajaran. Apa yang kau lakukan? Apa yang lucu? Biarkan saja. Selalu memihaknya. Jantungku sakit sekali. Si tua bangka. Kau malah memihak si beban itu. Kenapa aku yang harus ambilkan obat? Xiao Yu, aku mohon. Jangan terus merugikan diri dan orang lain. Tunggu sebentar. Apa maumu, Xiao Yu? Kau mau membunuh nenekmu sendiri? Kau itu kan Gunin, binatang terkutuk. Apa maksud semua ini? Berani urusan dengan Jepang. Sudah ditangkap. Entahlah. Jangan sampai pengaruhi Xiao Yu. Sekarang Yanan juga bingung harus berbuat apa. Menurutmu, kita harus bagaimana? Nina. Bisakah kamu diam? Bukankah kau bilang sayang padaku? Kenapa kau menggangguku lagi? Tidak bisa demi aku. Diam-diam saja dan mati. Mana? Kalau belum mati. Lalu lapor aku. Aku pasti hancur. 1. Suntikan ini. Kau akan buta permanen. biru. Akan kupotong urat kaki. Tak bisa apa-apa lagi. Hei, Xiao Yu. Nenek di mana? Tak kulihat. Mana? Ke kamar mandi, sebentar kembali. Tuntutan menghukummu sangat gencar. Aku sangat mengagumi bakat dan kemampuanmu. Tapi keputusan Dewan harus kuhormati. Maaf. Pak Chu, percayalah, bukan aku. Maaf, aku juga terjepit. Wang Xiaoyu pasti membuat kesalahan. Tolong selidiki lagi sekali, ya. Tenang, aku lakukan. Tapi selesaikan bukti dalam 3 jam. Sulit. Bersihkan penghalang di depan. Pak Wang, ini apa ini? Seperti monster apa ini? Tidak yakin apakah dia masih bisa disebut manusia. Benar juga, dia manusia, tapi buta dan bisu. Nenek lumpuh. Sungguh mengerikan. Nenek. Itu nenekku. Nenek. Dia nenekmu. Benar, dia nenekku. Dia baik-baik saja. Kok bisa begini? Nenek. 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 Nenek, kenapa bisa jadi seperti ini? Matanya. Suaranya. Dia baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba jadi gelandangan? Pak Chu, kumohon antarkan nenekku ke rumah sakit. Lukanya parah, harus segera. Tak tertolong. Tidak boleh. Nenekmu tak sepenting grup Chu. Benar. Wanita ini harus segera diadili. Kalian dulu juga punya nenek, bukankah begitu? Tegak kalian biarkan nenekmu mati. Pak Chu, aku tidak akan kabur. Bolehkah aku antar nenek ke rumah sakit? Kumohon. Bagaimana? Baiklah, ku beri 2 jam untuk nenekmu. Pasien akan sadar dalam waktu setengah jam. Tapi kenapa? Tapi dia buta, tuli, dan anggota tubuhnya dipatahkan secara paksa. Benar-benar mengerikan. Menyiksa nenek tua yang sudah berusia lanjut. Sangat biadab dan kejam. Siapa pelakunya? Tunggu nenek bangun.
kebenaran akan terungkap. Mama, Nenek kenapa? Ya ampun, baru saja aku pergi. Mau kau bisa berubah begini? Nenek hidupnya jujur dan setia. Siapa yang tidak sampai begini? Nenek baik-baik saja. Kenapa jadi begini? Papa, tenang dulu. Tenang. Gimana aku bisa tenang? Nenekmu tiba-tiba disakiti begini. Mana mungkin aku tenang? Katanya kau ditangkap untuk diadili. Kok bisa ada di sini? Aku muncul di sini, membuatmu kecewa. Jangan asal ngomong. Kak, Di jalan saat diangkut, aku bertemu Nenek. Pada saat itu, dia sudah seperti ini. Kan katanya nenek ke kamar mandi. Kok bisa sampai seperti ini? Apu. Aku benar-benar melihat nenek pergi ke kamar mandi. Lalu aku minum air. Aku langsung turun cari kalian. Aku juga bingung kenapa nenek jadi begini. Kamu yakin? Kamu lihat sendiri Nenek ke kamar mandi. Kamu yakin? Turun langsung. Makan. Ngapain? Kamu yakin tidak tahu Nenek berubah begini? Kami memang tidak tahu. Sejak Nenek hilang tanpa penjelasan, kami terus mencari. Sampai terima telepon kalian. Tragedi seperti ini sangat menyakitkan dan tidak ada yang mau mengalaminya. Mungkin. Ini bukan kecelakaan. Yanan, sudahlah. Baru hidup tenang, kamu malah bikin masalah lagi. Masa depan cerah, hancur lebur. Nenekmu kritis, sungguh. Dosa apa yang kita perbuat? Kalian benar-benar perlu merenungkan diri. Apa dosa yang telah dibuat? Kita menderita karena percaya. Kau pembawa sial. Keluargaku jadi tidak tenang. Tak pernah sehari pun hidup tenang. Itu. Walau tidak tepat, tapi kalian sendiri lihat kondisi nenek Ma. Mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Fanan, ini 2 jam terakhir untukmu. Temanilah nenekmu dengan tulus. Terima kasih, Pak Chu. Jangan terlalu sedih. Pengadilan masih pertarungan sengit. Aku tahu situasi saat ini. Membersihkan nama hampir mustahil. Tapi, aku akan berjuang. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah terlanjur lupa lagi. Pak Chu, tunggu. Ada yang ingin kutanyakan. Silakan. Jika dia terbukti bersalah, apa posisi Xiao Yu di grup Chu terdampak? Wang Xiaoyu selalu taat aturan. Warga negara yang baik, juga karyawan teladan di perusahaan. Xiao Yu awalnya masuk perusahaan berkat bantuan Yanan. Yanan diduga berkhianat dan akan diadili sebagai orang yang masuk berkat hubungan dekatnya dengan Yanan. Pasti dipecat karena itu. Apa maksudnya? Apa maksud Anda? Xiao Yu tak bersalah, tapi tetap dipecat dari grup Chu. Benar. Jika bukti Wang Yanan terbukti, Xiao Yu akan dipecat. Ini tidak bisa begini. Tidak adil untuk Xiao Yu. Masih muda. Sayang sekali. Sayang. Tapi aku tak merasa sayang. Apalagi awal masuk perusahaan itu. Tidak sesuai aturan. Tidak, ini tidak bisa. Grup Chu bukan milik kalian. Ayah, bantu. Aku tak boleh dipecat dari grup Chu. Aku bilang ke orang desa kalau aku kerja di grup Chu. Mereka iri dan memujaku. Kalau mereka tahu aku dipecat, bagaimana aku mengangkat muka lagi? Dasar kurang ajar. Kau diusir seperti anjing, itu saja sudah cukup. Karena kau, Xiao Yu juga ikut dipecat tanpa kau. Bagaimana mungkin Xiao Yu dipecat oleh grup Chu? Tolong pahami satu hal. Xiao Yu bisa masuk sana karena hubunganku. Tanpa diriku, dia nggak bakal masuk. Benar-benar menghinakan adik sendiri. Kalau begitu, kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Kami akan mengusirmu dari Salahmu. Tanggung sendiri. Semua dengerin. Benar, Pak.
Aku tidak kalah baik dari Wang Yanan. Pertimbangkan aku. Aku bisa semua. Kami sudah usir pengkhianat itu, pertimbangkan aku. Lagi pula, dia hanya seorang perempuan, sedangkan aku laki-laki. Apakah gender bisa jadi alasan kebanggaan? Tak tertolong. Fanan, ini urusanmu. Aku tak ikut campur. Urus saja sendiri, aku tunggu di luar. Hampir lupa. Wow, aku ini adalah keluarga yang bisa dibuang kapan saja. Mau bilang apa lagi? Tak perlu kukatakan apa-apa. Aku hanyalah seorang wanita. Tak bisa dibandingkan. Kau ini anak perempuan. Bandingin apa sama Xiao Yu? Dengar baik-baik. Kalau kau ganggu Xiao Yu lagi, kau akan kujadikan sasaran. Tunggu bersama. Mungkin nenekmu sakit karena kau. Apa katamu? Aku tak mungkin menyakiti nenek. Mustahil tidak. Kau curi dokumen rahasia grup Chu. Hianat pada negara. Pasti kau tega bunuh nenekmu. Aku tidak. Tentu saja. Kau punya alasan sakiti nenek. Kau benci nenek. Kau anggap nenek tak adil, makanya kau bunuh, kata Xiao Yu benar. Kaulah pembawa sial. Berprasangka semaumu. Fitnah saja aku. Kebenaran terungkap saat nenek siuman. Nanti saja. Siapa pelaku sebenarnya akan segera ketahuan. Nenek belum sadar. Kau tak pantas memanggilnya nenek. Kau harus mati sekarang juga. Wang Guoqiang. Wang Guoqiang, kau tak masuk akal. Aku sudah jadi kepala Erdan Am. Tidak ada jalan naik. Untuk apa aku hianati grup Chu? Lagi pula, sejahat apa aku sampai menyakiti nenek tua? Aku bilang kau pelakunya. Bukan aku, bukan aku. Berani menyangkal. Aku dikira pengkhianat tak tahu diri. Bahkan itu pun. Binatang pengkhianat. Dosanya lebih keluar sekarang juga. Sekarang, mati saja. Pergi kau. Tak tersisa harapan lagi. Tidak mau mengaku? Bayu, hari ini ku buatmu mengaku atau tidak? Tetap tak mau mengaku. Akan kupukul sampai kau mengaku. Suami, Yanan bukan anak seperti itu. Kau lupa. Yanan sejak kecil kerja keras tiap hari. Menabung untuk obat Xiao Yu. Pada waktu itu, dia baru berusia belasan tahun. Kerja 4 pekerjaan sekaligus. Uangnya buat keluarga. Untuk pengobatan Xiao Yu. Mana mungkin dia jadi seperti itu? Mobo. Perempuan mana paham? Hari ini kami bersihkan aib Wang. Tanya banyak isinya. Halo. Ayah, jangan dulu. Hajar dia. Kamu cari masalah juga? Jangan. Takut. Ibu sadar. Ibu baik-baik saja. Dokter, cepat. Ibu sudah bangun. Nanda, kenapa bisa jadi seperti ini? Pasien sudah aman, tapi hampir tidak bisa berfungsi. Syukur masih bisa mendengar. Jaga kondisi emosinya. Jangan sampai emosi naik turun secara drastis. Makasih dok, terima kasih banyak. Hati-hati ya di jalan. Phil, apa yang terjadi? Siapa yang berbuat ini padamu? Kok bisa begini? Nek, ibu ingin minum. Xiao Yu. Apa katamu? Hujan. Ini rumah sakit. Nek, di sini tidak akan hujan. Kami di sini menemanimu. Xiao Yu. Hujan. Hujan. Apa artinya ini? Hujan. Hujan. Oh, Xiao Yu. Hujan. Bukan hujan. Melainkan Xiao Yu. Nenek, maksudmu mencuri dokumen grup Chu dan mengunggahnya? Xiao Yu yang menyebabkan begini, kan? Ternyata dia
Watak tak berubah. Wang Xiaoyu, semua ini ulahmu. Dasar kau ini, katakanlah. Aku tak paham. Dengar. Kau yang mencuri dokumen itu. Kau yang menyebarkan ini dan merusak keadaan. Semua ini gara-gara kau, Wang Xiaoyu. Diam. Omong kosong itu. Mustahil Xiaoyu melakukan ini. Yanan bukanlah sama dengan Xiaoyu. Nenek sangat menyayangimu. Kenapa kau bisa tega? Hanya satu alasan. Nenek tahu rencanamu. Mau pasang badan, lalu dia coba hentikanmu. Ia mau kau berubah. Kau tak mau. Kau bunuh nenek. Kau tega menyakiti nenek yang mencintaimu. Kau bohong. Tapi sayangnya nenek menemukanku tanpa sengaja. Sial. Bohong. Sialan. Kau melakukan hal jahat sekali. Kau hanya cari alasan. Kamu yang menjelekkan aku atas nama nenek. Kamu memutarbalikkan fakta. Berani karena nenek. Tidak bisa bicara di ranjang. Omong kosong. Ini hanya klaimmu sendiri. Di mana buktinya? Tak. Nenek yang memberitahuku. Faktanya bagaimana? Tapi kamu seenaknya menuduh. Kamu bilang aku dalangnya. Mana buktinya? Omongan tanpa bukti, tunjukkan. Tanpa bukti, berani menuduhku. Kalau ada bukti. Kamu sudah lama menunjukkan ini. Kurasa kamu hanya takut. Jadikan aku kambing hitam. Wanita busuk. Nekat sekali. Ku bunuh kau. Benar. Nek, dia tak mengaku. Astaga, ini. Ini. Berikan. Ini barang nenek, santai saja. Nenek jaga ini taruhan nyawa. Atau kalian binasa. Brengsek, apa maksudmu? Berikan dia padaku. Panik sekali. Ternyata benar sih. Wang Xiaoyu, kau tamat. Ku bunuh kau. Apa cerai? Berikan. Wang Xiaoyu, aku antar ke keluarga Chu. Bukti kebersihanku. Yanan, jangan ras, kartu bisa lepas. Xiaoyu bagaimana? Ibu, jangan lagi memihak dia. Bubu. Yanan, jangan tinggalkan Xiaoyu begitu saja. Yanan, ibu mohon. Pak Chu, kartu ini. Bukti saya tak bersalah. Pak Chu. Silakan datang. 79. Semuanya hancur. Kok bisa sih? Ini benar. Pasti benar. Waktu jaga nenek di rumah sakit, nenek selalu bilang pelakunya adalah Xiaoyu. Tapi, kenapa Xiaoyu yang melukai neneknya sendiri? Ini hanya menunjukkan aku terlibat. Nenek itu menyembunyikan bukti rahasia untuk menemuimu. Benar-benar susah payah. Jika semua ini benar adanya, aku akan menyerahkan Wang Xiaoyu. Nanti. Adik laki-lakiku ini tak punya hati nurani. Berkali-kali mencelakai aku, hendak membunuh. Aku sudah melihat sifat aslinya. Tak mungkin memaafkannya. Lalu keluargamu, mereka setuju. Keluargaku. Soal mereka. Sejak tahu aku perempuan saat lahir, mereka tak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Sekarang, tak perlu memikirkan mereka. Aku kerja keras untukmu, masih sempat mengejekku. Maksudnya apa? Lihat saja. Ini apa? HP atau kartu memori rusak? Ini file kosong. Bahkan tidak ada file suaranya sama sekali. Mungkin karena ini memang sebuah file kosong. Nggak mungkin.
Nenekmu menyembunyikan file tidak berguna di bawah lidah. Di bagian mana yang salah? Pak Chu, aku tidak bercanda. Kupikir ini bukti yang bisa bebaskan diriku. Sudah sia-sia. Waktumu sudah hampir habis. Anggota Dewan Direksi masih menunggu di kantor. Kita harus segera pergi sekarang. Di bagian mana yang salah? Nggak kau hentikan? Kau hanya melihatku mati tanpa berbuat apa-apa. Kau yang membunuhku. Kau tahu tidak? Darah keluarga Wang. Ngapain nangis-nangis? Kau sama sekali tidak mengerti. Aku baru sadar, hidupku baru mulai, sekarang tamat. Si perempuan itu bawa bukti mau lapor aku. Aku harus melakukan apa selanjutnya? Apa? Sekarang aku takut. Aku tanya sekali lagi. Nenekmu kau bunuh. Bukan aku. Bukan aku. Tak ada bukti. Jangan asal tuduh. Ini apa ini? Kok persis sama kayak kartu yang diambil Wang Yanan? Ini apa ini? Kok begini? Kartu yang diambil Wang Yanan. Sama persis. Kartu memori di HP nenekmu. Sudah aku tukar. Selamat datang, Lau Chow. Yanan bawa cuma kartu kosong. Aku tahu kamu paling sayang aku. Bukan apa-apa. Kamu nangis. Kamu memang. Apa yang jelek? Mencuri dokumen rahasia grup Chu buat jebak kakakmu. Aku bisa maafkan. Kenapa kamu tegakkan nenekmu? Onong kosong. Dia nenekmu sendiri. Nenekmu sendiri. Aku tidak. Ayah. Berani bilang tidak. Aku bisa pura-pura tidak tahu. Bahkan menutupinya untukmu. Tapi kau sama sekali tak boleh. Jangan menyakiti nenekmu. Ayah. Tapi nenek sudah tahu segalanya. Aku terpaksa hanya bisa begini, ayah. Dasar biadab. Sejak kecil, nenek paling menyayangimu. Makanan enak selalu untukmu. Sekarang di usia tuanya, masih memungut rongsokan untuk pengobatanmu. Kumpul botol. Begitukah balasanmu? Tak ku minta pulang sekarang. Kumohon nenek. Isi ulang perbuatan memalukanmu itu. Kau tegas sakiti nenek. Kau memang sinting. Kau sungguh kejam. Aku juga tak mau begini. Tapi dia mengancamku dengan bukti. Hidupku baru mulai, aku cuma ingin hidup. Aku cuma membela diri, salahku apa? Sabar, sabar. Nenekmu selalu memanjakanmu. Bukti di tangannya tak dipakai. Ini. Tuhan. Apa yang kau lakukan padanya? Bagaimana keluarga Wang bisa membesarkan makhluk seburukmu? Kau pikir aku mau begini? Aku cuma ingin Wang Yanan yang mati. Tapi tak kusangka si nenek tua ini melihat semua. Seketika, dia mau mengadukanku ke grup Chu. Aku kan satu-satunya penerus Wang. Aku kan pewaris keluarga Wang. Katanya aku anak emas. Kalau benar sayang, relakah mati untukku? Ngapa halangi? Jangan rusak urusanku. Dasar binatang. Binatang itu. Masih berani ngaku Wang? Wang mana mau memiliki sampah seperti kamu? Kata nenek demi kebaikan. Kalau demi aku, cepat mati saja. Katanya demi aku juga. Kenapa kau menghalangiku? Binatang, setan. Ayah kan kau sayang. Aku tak suka diperlakukan rendah oleh Wang Yanan. Dasar sialan. Latur.
Kau tak sayang aku lagi. Aku tak mau Wang Yanan mati karena aku. Salahku apa? Kalau dia tidak menghalangiku, bisa sampai seperti ini. Ini salah dia, bukan salahku. Kau sangat benci kakakmu. Dia saudaramu sendiri. Benar-benar ingin dia mati begitu. Kau rela korbankan hidupmu untuk menghancurkannya. Apa yang kau cari dari semua ini? Aku sudah bilang dari dulu. Di rumah ini hanya ada aku atau dia. Keberadaannya hanya merampas hakku. Dia cuma perempuan. Apa yang dia rampas darimu? Kita miskin. Kau. Karena dia sekolah. Aku bahkan tak punya baju baru. Kehadirannya bukan sudah cukup memuaskan. Sekarang, dia malah jadi wakil direktur R dan AM di grup Chu. Anak laki satu-satunya di keluarga ini. Kok malah dia yang diuntungkan? Diam-diam main belakang. Omong kosong. Sejak kecil. Segala di rumah. Semua hanya untukmu. Pakaian terbaik pula. Tetap saja kalah dari kakakmu. Kau bahkan pernah memaksa kakakmu pergi minum obat. Bagaimana bisa kubesarkan? Tak tahu, terima kasih. Terima kasih. Ayah, bicaramu terbalik. Kalau kau tak miskin, aku takkan tahan si beban itu. Mau daging, ingin pakai baju baru. Tak bisa beri apapun. Berani sekali kau. Pamer jadi ayah begitu. Tak punya uang, tak berbakat. Bermimpi kaya raya. Kalau memang mampu. Mana biaya pengobatanku? Kau harus berterima kasih. Walaupun kau bernasib sial dan miskin. Masih ada aku jadi anakmu. Kau memang jahat sejak lahir. Dari kecil. Keluarga ini perlakukanmu bagaimana? Tidakkah kau sadar? Seluruh keluarga menanggung hidupmu. Abumu, 10 tahun tak beli baju musim dingin. Uang hari besar. Disimpan untuk belikanmu daging, telur, apapun yang kau mau. Menurutmu, sudah tua seperti itu. Mata Rabun masih menjahit semalaman. Jahit sol sepatu. Mandikanmu dirancang. 15 tahun. 15 tahun. Keluarga tak satu pun pernah menyerah, terus berjuang. Mencari obat agar kau bisa berdiri. Keluarga ini tak pernah khianatimu. Hatimulah sekeras batu. Ini kewajiban kalian. Jangan merasa diri mulia. Kalau benar kau cinta, jangan halangi aku lagi. Sekarang saja, Wang Yanan tak bisa membersihkan namanya. Akan kulihat ajalnya yang hina. Selama ini kau tindas dia. Tapi dia kakakmu. Saudaramu sendiri, kakakmu. Bagaimana bisa kau jadi begini? Kau hati serigala, perasaan anjing. Kau tua dan buta, aku sudah lama ingin dia mati. Baru hari ini kau tahu. Dulu dia mengadu ke kalian sambil menuduhku menyuruh orang menghinanya. Katakan aku menghina dia. Haha. Aku yang suruh hudahai. Tapi tak ada yang percaya. Kau yang punya hati yang sudah jauh tersesat masih berani dengan sombong menyalahkan saya. Dasar setan. Aduh, ibu, mamaku. Jawab. Kenapa kau? Kenapa kau jadi begini?
Kau lukai kakakmu. Lukai nenek. Sekarang kau buat nenek marah sampai mati. Tak ada penyesalan. Astaga, aku benar-benar bukan murid seperti yang kau kira. Takut. Kenapa aku harus takut? Ini tanggung jawabku. Haha, baik. Wang Xiaoyu. Tapi kalau sudah begini, tak perlu lagi kubantu makhluk keji sepertimu. Dulu, kau kukira bisa wariskan keturunan. Kau Yanan terbaik. Nyatanya, Dialah anak yang baik dan menyentuh hati. Jadi, perbuatanmu akan kuungkap. mulai hari ini. Kau bukan anakku lagi. Pertwee, sekarang. Apa yang kau mau? Mau bunuh ayah? Jangan marah-marah begitu. Setelah Yanan tewas, aku bisa menjadi anakmu juga. Kenapa? Tapi mengapa kamu? Mengapa kau melawanku? Sekarang, jangan halangi aku. Bagus. Wanita ini pengkhianat grup Chu. Tak layak hidup sampai sekarang. Benar sekali. Dokumen ini jerih payah grup Chu. Diserahkan begitu saja. Aku benci. Aku ingin menyiksanya sampai mati. Toki. Wanita ini tak boleh diselamatkan. Aset lenyap. Sepertiga penuh hampir terjatuh dari daftar terkaya. Ekonomi negara mundur 4 tahun. Bagi grup Chu dan negara, dia pengkhianat tulen. Dosa mereka layak dihukum mati. Tenang dulu. Saya, Chu, mohon maaf. Dan berjanji dalam 2 tahun mendatang, kerugian Chu Group akan pulih. Saya percaya kau mampu dan jujur. Kau pasti tak bersalah. Tapi, aku tak bisa membantu. Pak Chu, tak ada bukti. Kau masih percaya? Aku sendirian tak mampu melawan seluruh dewan direksi grup Chu. Tak bisa selamatkanmu. Topi, terima kasih. Cukup jangan antar. Dengar, wanita ini adalah pengkhianat Chu Group. Tampak baik. Tidak menyangka hatinya begitu busuk melakukan perbuatan rendah seperti ini. Benar-benar. Pak Chu pernah berbuat baik padanya. Tapi dia malah mencuri rahasia perusahaan dan menyebarkannya online, mengkhianati Pak Chu dan grup Chu. Wajah manis, hati penuh tipu. Kasihan Pak Chu. Pengkhianat tak bermoral ini akhirnya ditangkap. Benar. Hari ini adalah, hari eksekusinya adalah. Eksekusi pengkhianat. Sudah. Lupakan. Tak terbelah. Sia-sia bicara. Wang Yanan. Inilah akhirmu. Kakak baikku, aku ingin melihat wajahmu saat mati. Dasar pengkhianat. Kamu akan dibalas. Hei. Yanan tidak bersalah. Yanan tidak bersalah. Dalang sebenarnya. Wang Xiaoyu. Aku kan mengurungnya di gudang. Kok bisa kabur? Anakku. Wang Xiaoyu yang mencuri dokumen rahasia grup Chu. Sia! Dokumen grup Chuangxi bocor online. Yanan korban fitnah. Aneh banget. Langka. Ngaduin anak sendiri. Kalau dia korban fitnah, lalu di mana si Wang Xiaoyu? Kapan kasus ini akan selesai? Iya benar. Kasus Mandek
malah dibalik lagi. Apa? Jelasin pelan-pelan. Ayah, kenapa begini? Apa yang terjadi? Itu. Aku duduk dulu. Wang Goqiang bersaksi. Semua berkat sikap baik Nona Wang. Fanan, dia tak bersalah. Nice, Bernie. Cuma modal omongan mau bebaskan anakmu. Mana buktinya? Benar. Kamu muncul tiba-tiba. Bagaimana kami bisa percaya ucapmu? Aku butuh bukti. Kehadiranku cukup. Adalah bukti terkuat. Dasar tua bangka, kenapa kau di sini? Aku hadir di sini untuk membongkar kelakuan hina darimu. Ayah! Tenang dulu. Ucapkan semua yang kau tahu. Kau saksi kunci sekarang. Perkataanmu. Satu-satunya kesaksian. Baik, aku akui. Menyalahgunakan jabatan. Mencuri dokumen rahasia grup Chu. Dia Wang Xiaoyu. Dia bersekongkol luar. Unggah online. Bravo. Diberikan khianat dan semua ini. Orang Tiongkok. Ayah, jangan buru-buru. Baik. Aici, sudah lihat videonya. Kembalilah. Dia malah mau membunuhku. Aku ayahmu sendiri. Apakah Wang Xiaoyu ini benar-benar dalang dari semua masalah ini? Penjelasannya detail. Tapi bukti apa yang bisa membuktikan bahwa Wang Xiaoyu adalah pengkhianat itu? Apakah kamu punya bukti krusial? Ini buktinya. Jangan berisik. Rekaman transaksi ilegal. Ini. Kartu memori HP nenek. Benar. Fanan. Ayah salah pilih orang. Maafkan ayah, nak. Cepat pergi. Ayah! Segera bangun. Tuan Chu, lepaskan Yanan. Tangkap Wang Xiaoyu si binatang itu. Sebenarnya, bias gender di keluarga selalu sama polanya. Laki-laki adalah harta, perempuan adalah rumput. Kesalahan terbesar yang kami lakukan adalah tidak segera mengungkap pengkhianat ini. Malah memilih Mencegahnya berbuat salah. Dia. Tidak nurut, malah membutakan mata neneknya. Mobil. Termasuk meracuni matanya, meracuni suaranya, bahkan patahkan tubuhnya. Dasar binatang tak berhati nurani. masih manusia dia. Ini benar-benar iblis. Bagaimana bisa manusia berbuat sekejam ini? Ayah. Nenek pasti akan sadar. Menepmu. Dia. Apa yang terjadi? Jangan pergi. Nenekmu tewas karena makhluk jahat ini. Pikirkan batasanmu. Nenekmu tewas karena kemarahan oleh binatang ini. Wang Xiaoyu, kau bukan manusia. Aduh. Ini untukku. Lepaskan aku. Wang Xiaoyu. Adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Kau menyiksa nenekmu. Saat aku lemah, mematahkan kakiku, mengurungku di gudang. Kau benar-benar. Binatang pun lebih baik. Tidak. Aku tidak berbohong. Setiap kata yang kuucapkan benar. Ku bertanggung jawab atas ucapanku. Apu. Tak bisa urus dia. Ikatan ayah anak kami. Putus. Apa itu? Ini ayah kandungnya. Loh, benar-benar tidak berbudi dan gila.
Sungguh kejam sekali. Demi memfitnah kakaknya, dia tegah hianati keluarga, tidak pantas jadi anak atau adik. Wang Xiaoyu, kenapa kau nekat jebak Wang Yanan ingin menghancurkannya? Karena dia memang jahat sejak lahir. Dia anggap saudaranya lahir hanya untuk mencuri sumber dayanya. Dia benci Yanan setengah mati. Diam kau. Diam kau. Sebagai kakakmu. Selama 15 tahun kau sakit dan tak berdaya. Dia rawatmu setiap hari tanpa henti, bahkan kerja keras siang dan malam. Cari biaya pengobatan. Sekaligus mengantarnya berobat. Hormat. Rela bersujud pada dokter. Balas budi dengan kejahatan. Tingkah adiknya keterlaluan. Mentalnya cacat ya? Terserah. Keluarga Wang Yanan sungguh luar biasa. Dapat keluarga begini. Wang Yanan di masa lalu pasti banyak dosanya. Akhirnya kebenaran terungkap. Wang Yanan terbukti tidak bersalah. Kuumumkan, Yanan dikembalikan sebagai kepala dan Amdi. Bawa pelaku asli ke pengadilan. Tena, aku bisa. Tangkap. Tangkap. Bawa Wang Xiaoyu ke pengadilan segera. Tak boleh ditunda sekejap. Jangan tangkap aku. Aku salah. Kak, aku tergoda. Aku sudah sadar. Beri aku kesempatan lagi, Kak. Wang Xiaoyu, mau ulangi trik lamamu lagi? Wang Xiaoyu, semua akal bulusmu sudah tak mempan padaku. Saat aku dicela dan dihina, bukankah kau putuskan hubungan kita? Kak kau. Jangan panggil Kak. Jangan kau perlaku aku begini. Kak. Ayah. Ayah, dengar. Kau kan paling sayang aku. Tolonglah. Jangan panggil aku ayah hari ini. Aku tak layak jadi ayahmu. Sedikit pun tak mau. Mulai hari ini, kau Wang Xiaoyu dan aku Wang Guoqiang tidak ada hubungan lagi. Kau Wang Xiaoyu dan aku Wang Guoqiang tidak ada hubungan lagi. Nanti, apapun yang kau lakukan dengan keluarga Wang tidak terkait lagi. Tanggung sendiri. Fer! Aku kecewa. Aku janji takkan sia-siakan kesempatan ini. Beri aku uang sekali lagi. Aku takkan sakiti kau lagi. Kau tahu ajalmu dekat, kau ketakutan. Wang Xiaoyu, aku bukan idiot. Aku tidak akan terus mempercayaimu lagi. Kesempatanmu sudah habis. Mulai hari ini, Aku Wang Yanan. putus hubungan denganmu, Wang Xiaoyu. Wang Xiaoyu, ditindak hukum. Tunggu. Ibu, tunggu. Kenapa ibu datang, Fahnan? Dia masih muda, belum paham. Maafkan dia kali ini. Jangan ditangkap, dia masih muda. Beri dia kelonggaran. Mubu, minta aku maafkan dia. Aku tak pernah sakiti dia. Dia malah sejak kecil berperilaku penuh kebencian. Terus menghancurkan hidupku. Nih, bagaimana ku ampuni? Salah ibu. Ini semua salahku. Semua salahku. Ya, Nan. Maafkan dia, tolong. Fasihanilah. Maafkan dia, aku mohon. Ibu bersujud padamu. Kapan? Ibu, tolong aku. Wu. Beri dia satu kesempatan. Kalian mau apa sebenarnya? Kau nekat lindungi pengkhianat ini? Xiaoyu mustahil pengkhianat. Xiaoyu masih kecil. Semua kesalahan ada di diriku. Berikan dia waktu lagi. Aku tak peduli dengan aturan waktu itu. Aku tidak peduli ambil nyawaku, bukan nyawanya. Dia semua itu
Ibu, kau paksa aku begini. Di sana. Xiaoyu anakku, kalau tangkap dia. Lewati saja mayatku dulu. Panggil ambulans 120. Jangan ambil nyawa putraku. Wang Xiaoyu kabur. Dia kabur untuk hindari hukuman. Buru dia sekarang. Tangkap Wang Xiaoyu. Dia melakukan banyak serangan pribadi. Benar kan? Nenek mana? Jangan biarkan dia kabur. Selidiki dan tangkap Wang Xiaoyu. Fanan, sudah nyaman kembali bekerja. Bagus juga. Banyak tugas tertunda minggu lalu. Harus lembur siang dan malam. Kata asistenmu, kau sering lembur sampai larut malam. Tak perlu begitu. Jangan terburu-buru. Karena urusanku sudah rugikan perusahaan. Harus menebusnya. Tenang, ada aku. Situasi keluargamu rumit. Aku beri cuti beberapa hari. Istirahatlah yang cukup. Belum tangkap Wang Xiaoyu. Hatiku tak tenang. Dia penipu. Permisi. Bang, 1 roti dan 1 cola. Berapa harganya? Ada kode pembayaran, total Rp7.000. Silakan scan saja. Apa kau tuli? Aku bilang scan. Scan. Apa kau sengaja cari masalah? Tunggu. Kata apa? Kau mirip. Si buronan itu. Jangan salah paham, hanya. Hai, buronan ada di sini. Cepat datang. Xiaoyu, ini ibu. Putraku, kau menderita selama ini. Ibu bawakan makanan. Mau, Bu. Aku tahu ibu sayang aku. Dulu kan kamu suka. Semur daging. Xiaoyu, kamu bodoh. Xiaoyu. Mu, ada uang tidak? Mau apa sebenarnya? Buat apa minta uang? Jangan banyak tanya. Xiaoyu, ada uang. Kamu di luar sendirian. Jaga diri. Kalau butuh apa-apa, diam-diam bilang ke ibu. Taulah. Aku tahu. Pokoknya, kamu tetap anak ibu. Ibu tidak bisa tinggalkan kamu. Kami sudah temukan Wang Xiaoyu. Tapi karena ibu kamu, kami belum berani tangkap dia. Asal kita mau, pasti tidak akan kita biarkan kabur. Ibu itu pilih kasih. Jelas tidak adil. Dia pasti halangi kita tangkap Wang Xiaoyu. Santai dulu. Aku ingin mendengar pendapatmu dulu. Jika kamu setuju, kita abaikan perasaan ibumu dan langsung tangkap dia. Semua ini, minum lebih, lihat pasanganmu. Aku paham. Bisa lacak lokasi pastinya sekarang. Bisa. Dia sudah kembali ke villa milikmu bersama ibumu. Aku mau ke sana. Aku akan temani kamu. Mo, kamu ganti rumah. Kok ganti rumah sebesar ini? Rumah ini berkat Yanan, dia belikan untukku. Walaupun Yanan perempuan. Wah, dia sangat hebat. Dia memimpin grup Chu, terus mencetak keuntungan. Sekarang di grup Chu, dia sangat dihormati dan berkuasa. Xiaoyu, kamu terus hidup sembunyi-sembunyi bukan solusi. Bagaimana kalau nanti, kalau Wanan sudah tenang, kamu minta maaf padanya, mengalah dengan baik. Lalu minta dia aturkan pekerjaan bagus, hidupmu nanti tenang. Aku minta maaf sama dia. Lalu hidupku nanti bisa tenang tanpa khawatir. Aku minta maaf sama dia. Lalu sisa hidupku
Hidup tenang tanpa khawatir. Lagi pula, kalian kan saudara kandung. Marah sebesar apapun, pasti lama-lama reda. Sekarang, ayahmu masih dirawat. Nanti saja, jemput ayahmu di rumah sakit. Keluarga kita beruntung berkat Yanan. Benar. Mo, tahu tidak kesalahanku. Masalah kecil saja. Yanan sekarang sangat berpengaruh. Apa sih yang tidak bisa dia atur? Yanan itu terlalu baik hati. Dia tak akan mendendam selamanya. Kok? Mama kupain buah untukmu, ya. Mau makan apa malam ini? Mama masakin. Kalau Mama tahu, kakak mungkin takkan memaafkanku selamanya. Kau bicara apa? Maksudku, perbuatanku ini, kakak takkan pernah memaafkan. Mungkin dia ingin aku. Mati saja. Xiaolu, jangan bercanda seperti ini dengan Mama. Kau tetap baik. Kenapa harus bertengkar dengan kakak? Sekarang, kau tak bisa diandalkan. Keluarga kita harus bergantung pada kakakmu. Dia sangat sukses. Meski sukses, tak bisa selesaikan masalahku. Luka sengaja, hukuman lebih berat. Setidaknya dia bisa membuatmu hidup dengan kepala tegak. Xiaolu, dengarkan nasihat ibu. Mengaku bersalah dan menyerahkan diri. Mungkin dengan sikap kooperatif, kau bisa bebas lebih cepat. Dan kembali ke ibu. Hidup terlantar begini bukan solusi selamanya. Ibu sudah kehilangan 15 tahun hidupku. Kau mau ibu kehilangan 15 atau 20 tahun lagi? Minta maaf dan menyerahkan diri. Ibu mohon padamu. Tak pernah kuharapkanmu. Apa gunanya kamu berjaya? Ibu hanya ingin kita hidup damai selamat. Hidup tenang itu baguslah. Xiaolu. Xiaolu. Serahkan dirilah. Hahaha. Nak, ibu mohon. Kau bicara cukup menarik. Tak ambil, bandingkan dengan Wang Yang. Ucapanmu barusan bukan membandingkan. Tapi, kau tak perlu khawatir lagi. Farena, matilah kau sana. Ibu, sadarlah. Kakak, cepat telepon 120. Panggil ambulans. Tenang dulu, jangan panik. Bibi, dia mungkin tak tertolong. Tak bernapas lagi. Kok bisa? Far, tabahlah. Wang Xiaoyu, binatang. Kau bunuh ibu kandungmu, Pak. Apa hubungannya? Karena dia memang ibuku. Aku yang tentukan. Aku suruh dia mati. Harus mati. Wang Xiaoyu, kau lebih hina dari babi. 2 nyawa keluarga kau habisi. Tak takut arwahmu dituntut, Pak. Dewa datang pun. Dia pun kena mati. Sudah. Dika, Xiaoyu, aku kapok. Mu, Ini bukan salahku. kalau bukan karena dia Selalu mengatai dan memancingku. Kok bisa dia mati? Bukan salahmu. Apa ibumu sengaja mati? Ini jelas salahmu. aku tak sengaja. Bau Kiang pembunuh. Kalau bukan dia, Selalu bandingkan aku dengan Yanan. selalu cakap. Yanan benar-benar luar biasa. Betapa lemah dan gagalnya diriku. Aku kalah. Tapi ingat baik-baik, Yanan. Andai tak kehilangan 15 tahun hidupku, mustahil aku kalah darimu. Tapi kau tahu apa yang dia cakap pada aku? Dia bilang, harus tumpang padamu. Supaya separuh hidupku tenang. Tidak, Wumi.
Lebih sakit dari dibunuh. Lebih sakit dari dibunuh. Aku tak ingin dengar dia bandingkan kita lagi. Jadi kamu sampai bunuh ibumu sendiri? Kau benci, aku pun benci. Tapi hasil ini adalah tetesan keringat dan darahku sepanjang perjalanan ini. Tahukah betapa irinya aku? Aku iri padamu. Kau dapat cinta dan perhatian semua orang tanpa susah payah. Biasanya, nenek pelit. Nenekmu kupas telur, ayahmu gendong di pundak. Ibu yang terlihat penyayang. Bahkan memilihmu dan meninggalkanku. Itu kewajiban mereka. Kamu tahu itu? Yang kau buang begitu saja adalah yang tak bisa kudapatkan. Kaulah yang paling kubenci. Gunung yang tak bisa kudaki. Wang Xiaoyu. Yang kau buang. Itu adalah impianku. Omong kosong. Diam, kau harus diam, Wang Xiaoyu. Kau selalu dapat segalanya. Sword, kau punya segalanya. Masih serakah? Seberapa tamak lagi kamu mau? Serakah? Di dunia ini, adakah yang tidak serakah? Apakah serakah itu salah? Serakah bukan salah. Tapi harus ada batasnya. Kau terus-menerus mengambil apa yang bukan hakmu. Kau tak punya nurani. Benar. Kau memang tak punya nurani. Benar, aku tak punya nurani. Nurani untuk apa? Nurani bisa kembalikan 15 tahunku. Kau kehilangan 15 tahun. Aku juga kehilangan 15 tahun. Saat merawatmu 15 tahun. Aku putus sekolah. Setiap hari kerja. Padahal prestasiku bagus. Sebenarnya aku bisa punya hidup yang gemilang. Semua demi menjagamu. Jangan sok suci, Wang Yanan. Kau masih saja suka mengajariku seperti biasa. Aku muak dengar omongmu. Apa aku ini? Tidak tahukah kamu? Ibu sampai saat terakhir masih khawatir soal keselamatanmu. Kau balas dendam dengan membunuhnya. Wang Xiaoyu, sebenarnya kau itu apa? Sesuatu. Aku ini siapa sih? Kau tak tahu. Kamu tidak tahu? Jangan panggil aku kakak. Aku tak punya saudara sepertimu. Kau pikir bisa lepaskan aku? Dengar, seumur hidupmu. Lepas dariku. Kini keluarga Wang. Tinggal kau dan aku. Kita berdua pasti akan selalu sendiri. Yang hidup. Apa yang kau mau? Kau lari dari kejaran selama ini. Kami sudah tahu semua gerak-gerikmu. Kami terlalu hati-hati hingga kau bisa berkeliaran lama. Tak kusangka ada lagi orang tak berdosa yang tewas. Tak bersalah. Dialah yang bersalah. Aku yang tidak bersalah. Aku tak minta perhatian. Dia yang bilang. Terus diulanginya. Paling sayang aku. Tapi dia terus menindasku dan mengingkarkanku. Harusnya aku benci. Aku pasti benci. Kalau begini, habisi saja. Lebih baik aku diam saja. Percuma berbicara denganmu. Tak usah berdebat. Dia tak akan paham. Berhenti membuang waktu padanya. Dia benar-benar gila. Akan kuhadapi di pengadilan. Tunggu. Kamu mulai ragu-ragu. Tak perlu pikir panjang. Wang Xiaoyu sudah banyak berbuat salah. Apapun hukumannya, itu adalah karma yang dia pantas dapatkan. Hari ini lebih baik kau istirahat dulu. Jangan biarkan perasaanmu mempengaruhi keputusanmu.
Pak Chu, Wang Xiaoyu. Dia darah dagingku sendiri. Ikatan darah. Aku tak mau dia pergi memalukan. Tanpa harga diri. Begini saja, Wang Xiaoyu. Aku bisa bantu kau. Ku beri kau kehormatan terakhir. Kalau kau setuju, ikutlah denganku. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Kumuh dan menyedihkan. Ini bermartabat menurutmu? Kau ingat tempat ini? Aku hidup sini 20 tahun. Kau terbaring sini 15 tahun. Seumur hidup kita, hampir seluruhnya dihabiskan di sini. Aku terbuang di ranjang tak sadar diri. Tempat ini bagiku tak ada kenangan indah. Yang ku ingat-ingat hanya kegelapan Dan kesepian. Masih ingat meja kecil ini? Sebelum kau celaka, kita bertiga selalu duduk di sini, berkumpul. Waktu itu, mangkokmu selalu berisi nasi. Kata ibu, kau kecil. Ini saatnya tumbuh besar. Sedangkan mangkokku Hanya air tajin setiap hari. Tak pernah makan daging. waktu itu, aku iri padamu. Selalu dapat hal tak terbayangkan. Nuh. Bebas berbuat apa-apa. Nikmati pilih kasih dari keluarga. Keberadaanku membuatmu sakit. Lalu apa hubungannya denganku? Salahkan dirimu sendiri, kau memang pemboros. Sejak kejadian itu, keluarga kami sudah lama tak duduk bersama. Sudah makan di meja ini. Benar kan? Makanlah. Keluarga kami sudah lama tak makan bersama. Makan, makan. Kau mau apa sebenarnya? Sudah cukup. Pertama bawa aku ke tempat buruk ini. Siapkan sepiring lagi. Degus. Mau cari apa? Santai saja. Aku hanya ingin makan bersamamu. Makan denganku. Hahaha, sudah sampai sejauh ini keadaannya. Kita masih bisa pura-pura seperti tak ada apa-apa. Mana mungkin kamu tulus ingin makan denganku? Kau hanya memperhatikan tembok besar. Aku juga. Kenapa kau berpikiran begitu? Lalu apa? Bang Fanan, mana mungkin aku lakukan hal yang sia-sia? Sampai pada keadaan ini. Sampai Aku kalah total deh olehmu. Kamu hanya ingin lihat bentuk mulutku, iya. Kenapa kau selalu menuduhku yang terburuk? Apakah aku sudah membencimu sejak awal? Kau menjadi seperti ini karena salahmu sendiri. Bukan karena aku di belakangmu. Kita ini saudara kandung yang punya darah sama. Kenapa kita terus bertarung? Tahukah kau? Sejak kau lahir, aku benar-benar tulus, bahagia lama. Supikia. Aku harus menjadi kakak yang baik. Yang merawatmu. Menangis bernyanyi. baik, aku bantu urus harganya. Sekarang kita adalah pesaing. Aku malas bertanya lagi. Semua di meja ini. Ini semua aku siapkan untukmu. Ayo makanlah. Masih ingat kenapa dulu kau kabur dari rumah? Ingat, semuanya ini bagiku. Rasa seperti kejadian kemarin. Iya. Sepertinya kejadian kemarin. Kukira tanpamu, kami tak akan miskin.
Rumah tangga kita tidak akan sesulit ini. Beli daging. Takkan pernah. Tidak bisa beli baju baru bertahun-tahun. Iya. Aku sangat takut. Aku juga bingung. Waktu itu, aku sumber ketidakbahagiaan mereka. Ini pengalaman pertamaku. Aku benci terlahir ke dunia. Setelah kau celaka, keluarga mau buang aku. Mereka pikir, nih, kaulah harapan keluarga Wang. Aku ketakutan. Aku bersujud memohon pada mereka. Jangan buang aku. Aku bersumpah. Abu, akan ku cari uang dengan baik. Rawatmu seumur hidup. Bahwa kau menemukan dunia dokter terbaik. Sialan. Kau akan berdiri lagi. Bila kau tak berdiri, itu tak apa-apa. Takkan ku lepas kau. Jika panas, aku akan bawa kau berjemur. Imin. Ku bawa kau jalan-jalan. Vupira, kau juga tak menginginkanku. Kita saudara kandung, tapi ditakdirkan saling membunuh. Ini semangkuk nasi dan air tajin. Satu pasti aman. Satu pasti aman. Pilih salah satu. Siapa yang hidup, aku atau kau? Serahkan pada takdir. Jika aku mati, salahkan saja semua dosa, semua salahku. Jika kau tiada, aku gantikanmu merawat ayah. Pilih. Kak, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Pilih. Akhirnya makan nasi juga. Atau air tajin. Kak, aku tahu salahku. Aku sungguh menyesal. Kak, Tapi Xiao Yu, sudah terlambat. masih sempat. Xiao Yu, ku bunuh kau. Far, maafkan aku. Aku selalu pikiran berat. Diam-diam bandingkan. Sebenarnya, kakak sangat baik. Kakak terbaik di dunia. Tidak seperti mereka. Memanjakan. Saat aku terkena masalah, kau berjuang menyelamatkanku. Ironisnya, kau ingin aku menjadi orang normal. Aku tahu semua ini. 1, 2, 3. Menyeramkan. Maafkan aku, kakakku. Tapi kurasa, kau layak pimpin era dan Am di Pada masa kepala Departemen Era dan Am di Gocuti. Hatiku benar-benar gelisah. Aku berusaha dengan segala cara agar kau diskurs. Semua dosa, semua itu kusalahkan padamu. Dengan polos kupikir, aku bisa menggantikanmu. Xiao Yu. Sial, astaga. Pada. Xiao Yu, sudah tidak apa-apa. Xiao Yu, kakak Yu memaafkanmu. Bubur ini benar-benar tidak enak. Maaf ya kakakku, sudah memaksamu. Tak apa. Tak apa, Xiao Yu. Sudah tak apa. Andai kau tak pernah melakukannya. Andai saja. Maaf ya, Kak. Ayo. Anda. Dah.
Sialmu. Sialmu.